teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef Abbas. Dan dalam episode kita kali ini di Digital Dive with Yosef Abbas, kita akan membahas apa yang disebut dengan sebuah matriks, yaitu ROAS. Karena banyak dari kita yang sudah membuka bisnis di online, baik itu di Instagram, di Facebook, di media sosial manapun termasuk TikTok, bahkan di marketplace, pasti kamu akan menemukan satu istilah ini, yaitu istilah ROAS. Kalau kita biasanya ingin membuka sebuah bisnis, ROAS itu kalau di offline sama dengan ROI ya. Nah, misalnya kita mau beli sebuah franchise, maka kita harus menghitung berapa lama sebetulnya kita balik modal atau BEP-nya plus return of investment-nya kita itu seperti apa, hitungannya, hingga kita bisa memastikan membeli atau menjadi mitra ke bisnis tersebut. Nah, dalam dunia online yang sering digunakan adalah ROAS, return on ad spend. Jadi artinya adalah berapa uang yang pada akhirnya kembali ke kita dari investasi atau dari biaya iklan terutama, makanya namanya advertising, yang kita keluarkan di platform tersebut. Jadi ini berlaku untuk segala macam iklan di online. Iklan di online itu biasanya kita bisa bedah menjadi beberapa ya, yaitu yang pertama adalah iklan di Google. Karena di Google kita bisa iklan. Kita bisa iklan di Facebook, bisa iklan di TikTok, bisa iklan juga di Meta, Instagram ataupun di Facebook. Nah, namun yang kita bahas dalam episode kita kali ini adalah iklan yang ada di marketplace, terutama marketplace spesifiknya adalah di Shopee. Nah, di sini kita akan membahas mengenai update akhir-akhir ini di Shopee yang memang ada fitur kontrol ROAS. Nah, ini yang cukup menarik karena kata-kata ROAS sendiri itu berbeda dengan fitur iklan yang bisa mengontrol ROAS, yaitu fitur kontrol ROAS. Nah, kenapa ini cukup menarik? Karena sebetulnya pada dasarnya ROAS itu bukanlah sebuah kontrol, tapi sebuah output dari semua effort marketing yang sudah kita keluarkan. Jadi kalau kita menghitung return of ad spend-nya tadi, nah biasanya kita sudah membayar dari semua yang effort kita lakukan, kontennya, lalu bagaimana kita targetingnya, kalau kata kunci kita meriset kata kuncinya, semua effort tersebut termasuk bagaimana pasarnya sekarang, apakah cocok dengan produknya, itu pada akhirnya berujung kepada ROAS kita itu bagus atau jelek. Return on ad spend-nya, balik uangnya dari yang kita investasikan, itu bagus atau jelek. Nah, namun yang berbeda adalah sekarang fitur kontrol ROAS, di mana kita bisa setting di bagian awal bahkan sebelum beriklan, kira-kira kita inginnya itu ROAS-nya itu berapa kurang lebih ya. Nah, biasanya kalau pebisnis ditanya maunya ROAS-nya berapa, maunya return on ad spend-nya, atau kalau berbisnis investasi itu return on investment-nya ditanya mau berapa di depan ya, pasti kita akan memilih maunya ya setinggi-tingginya. Kalau bisa secepat-cepatnya dan setinggi-tingginya ya. Jadi udah cepet balik modalnya plus tinggi gitu ya kalau ditanya ke si pebisnisnya. Namun kenyataannya justru inilah banyak kesalahan yang dilakukan itu saat kita mengiklankan dan ada fitur kontrol ROAS-nya. Karena pikiran kita sebagai pebisnis itu kalau ditanya ya pasti seperti itu jawabannya, maunya cepat baliknya plus kalau bisa baliknya berkali-kali lipat, maka kita akan menerapkan kontrol ROAS-nya itu setinggi-tingginya nilainya yang kita bisa masukkan di kolom kontrol ROAS. Betul ya? Nah, inilah yang ingin kita bahas dalam episode kita kali ini, sebab pada dasarnya kontrol ROAS tersebut itu tidak asal kita menentukan angkanya berapa, paling tinggi kita langsung masukkan, namun efeknya malah jadi negatif ke hasil iklan kita ya. Jadi di sini yang penting untuk diingat adalah yang pertama, iklan sebelumnya itu tidak ada fitur ROAS-nya, atau tidak ada fitur untuk bisa mengontrol atau setting ROAS sebelum awal iklan. Sekarang ada fitur tersebut. Namun walaupun ada fitur baru tersebut, tetap saja iklan tanpa fitur kontrol ROAS di bagian depan itu tetap saja ada juga gitu ya. Jadi tetap ada iklan, dua-duanya beriklan di marketplace. Yang satu ini adalah manual, jadi tidak ada kontrol target ROAS-nya, atau tidak ada kontrol ROAS-nya mau berapa. Yang ini ada iklan dengan fitur baru, ada target kontrol ROAS-nya, kira-kira target kontrolnya mau berapa ROAS-nya. Nah, yang membuat kita bingung adalah jika sudah ada yang target kontrol ROAS-nya itu dan dirasakan optimal dan efektif, pasti kita tidak butuh yang ini, yang dulu ya, yang tidak ada target kontrol ROAS. Tapi faktanya kedua-duanya ini tetap ada dan diadakan oleh
Shopee atau Marketplace. Artinya sebenarnya dua fungsi tipe iklan ini punya fungsi yang berbeda-beda dan digunakan di saat yang berbeda-beda. Nah ini dia yang paling penting, karena kita menganggap selalu yang bagus itu yang pakai target ROAS. Ada yang bilang selalu yang bagus itu yang manual saja. Ya udah pakai yang manual saja, atau ya pakai saja yang target ROAS saja gitu ya. Tanpa melihat bahwa kalau memang ada salah satu yang tidak bagus, pasti sudah fiturnya itu ditiadakan. Kalau yang tanpa ROAS-nya lebih bagus, berarti yang ROAS-nya ditiadakan. Kalau yang ternyata lebih bagus yang pakai target ROAS, berarti yang fitur yang tanpa target ROAS itu harusnya ditiadakan. Betul ya? Kan Shopee bisa saja menghapus sebuah fitur dengan mudahnya. Dia tinggal masuk ke developernya, lalu dia tinggal bilang bahwa saya tidak mau memasukkan fitur ini karena fitur ini sudah tidak terlalu berguna, dan diupdate saja dengan fitur yang berguna untuk jualan merchant-merchant atau seller-sellernya. Toh pada akhirnya Shopee ingin supaya merchant-merchantnya itu penjualannya tinggi. Kenapa? Karena supaya biaya adminnya itu dapatnya lebih banyak lagi pastinya. Betul ya? Jadi artinya di sini kalau fitur itu masih ada di sana, pasti ada fungsinya. Hanya tinggal kapan saat yang tepat untuk menggunakannya. Nah, jadi di sini kita harus melihat bahwa pertanyaan ini kemarin, tepat pertanyaan tadi itu saya ajukan waktu saya mampir ke kantor Shopee, dan waktu itu fitur ROAS ini, target ROAS terutama untuk di dunia afiliator itu masih baru. Terutama kan saya kan adalah RKP Management Agency, top 5 Indonesia Affiliate Talent Management atau MCN istilahnya. Maka saya reguler ke kantor Shopee, dan pada akhirnya saya bertanya di sana, kalau emang salah satunya lebih bagus ya kenapa nggak dihilangin aja lah yang salah satunya, biar jadi nggak bingung gitu afiliator juga ya yang ingin beriklan di live shoppingnya menggunakan fitur target ROAS gitu. Dihilangkan aja kalau emang target ROAS bagus, ya udah yang lama dihilangkan aja. Tapi faktanya tidak dihilangkan, dan memang mereka berkata bahwa ada fungsinya memang yang berbeda-beda ini. Nah, kalau sebelumnya mungkin fitur target ROAS ini sudah pernah kamu yang sebagai seller itu sudah pernah kamu gunakan, terutama target ROAS ini kan ada di iklan-iklan yang iklan halaman produk, iklan produk serupa ya, iklan toko, itu kan ada sekarang itu fitur untuk masukkan target ROAS-nya. Ada iklan tipe GMV Max yang sekarang ada yang auto juga gitu ya. Nah, tapi di dunia afiliator, terutama di kita RKP Management ini, afiliator ini ada fitur target ROAS yang baru ditetapkan di live shopping yang katanya nanti akan keluar juga dan bisa dilakukan juga di Shopee Video. Nah, fitur target ROAS ini ternyata terutama dalam live shopping ini sangat berguna untuk pada akhirnya mengontrol jumlah orang yang masuk ke dalam ruangan supaya lebih bisa jangka panjang, sebab live itu biasanya kan nggak sebentar, kemungkinan live-nya bisa 2 jam bahkan sampai 5 jam satu sesinya, dan bisa jadi kalau misalnya lagi campaign itu live-nya bisa 2 sesi bahkan 24 jam atau 3 sesi. Dan artinya fitur target ROAS ini memastikan supaya tidak seperti fitur yang lama. Apa kendalanya? Di dalam fitur yang lama itu biasanya yang terjadi adalah memang kita tidak bisa mengontrol kapan si iklan tersebut itu di spending atau di consume, sehingga kita masukkan 50.000. Banyak yang merasakan bahwa 50.000 yang kita masukkan ke iklan live shopping itu cepat banget habisnya. Di bawah 10 menit bahkan setengah jam itu sudah habis budgetnya. Dimasukkan 100.000 ya juga cepat habisnya terkonsumsi, padahal live-nya itu masih 2 jam misalnya ya, atau 5 jam bahkan, tapi ternyata di jam-jam awal itu sudah habis budgetnya 100.000 tersebut, dan itu kerap kali terjadi. Dan yang juga efek yang dirasakan itu adalah karena terlalu cepatnya budgetnya terkonsumsi, sebenarnya iklannya bekerja dengan baik untuk membawa lebih banyak penonton ataupun lebih banyak customer tertarget yang akhirnya masuk ke live kita dan menjadi viewer kita. Namun misalkan kita bayar 100.000, yang orang siap membeli yang dimasukkan ada 50 orang. Biasanya orang yang siap membeli itu juga masih perlu dilayani, bertanya-tanya gitu ya, masih perlu kita yakinkan. Nah, karena semuanya 50-50-nya sudah masuk di awal kita budget ads-nya sudah dijalankan, maka akhirnya waktunya itu terlalu mepet. Jadi semuanya customer-nya ditumpuk di awal-awal jam, di jam pertama. Sehingga pada akhirnya jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima itu lebih sedikit customer targetnya. Nah, inilah yang ingin dilakukan oleh kontrol target ROAS tadi, dimana iklannya itu begitu kita sudah ada masuk customer target,
Shopee atau fitur algoritma dari target ROAS ini memberikan kita waktu untuk meyakinkan dulu penonton-penonton kita yang sekarang, hingga pada akhirnya dia akan nanti begitu penontonnya yang tertarget ini sudah mulai habis, dia akan menyuntikkan lagi penonton tertargetnya lagi, lalu akan didiamkan lagi dan akan menyuntikkan lagi penonton tertargetnya lagi, hingga pada akhirnya mengkonsumsi budget ads kita itu secara perlahan-lahan dan bertahap sesuai dengan keadaan live kita. Jadi bisa ibaratnya dia mati nyala iklannya itu secara otomatis sesuai dengan cara kita menjalankan live kita. Jika dirasakan masih cukup ramai ruangannya, itu akan di pause dulu. Nah, membiarkan kita untuk meyakinkan customer kita hingga pada akhirnya bisa closing. Nanti dia akan running lagi iklannya lagi, itu secara otomatis. Nah, inilah yang disebut dengan fitur target ROAS yang ada di dalam live shopping yang saat ini, yang fungsinya memang bagus buat kamu yang biasanya live-nya jangka panjang supaya bisa lebih irit budgetnya dan lebih banyak lagi orang yang bisa closing, sebab masuknya itu diatur perlahan-lahan sesuai dengan pola kamu untuk membawakan live shopping. Nah, berbeda dengan fitur yang dulu yang tidak ada target ROAS-nya. Lalu apakah fitur yang dulu ini menjadi tidak baik atau tidak harus kita gunakan? Jawabannya seperti yang tadi saya bilang dari Shopee, jawabannya tetap akan berguna. Nah, ini dia permasalahannya. Jadi kadang-kadang kita hanya menggunakan satu fitur saja, yaitu target ROAS, tanpa menggunakan fitur yang ini. Kapan fitur ini akan berguna? Jika kita memang tidak perlu untuk membuat spread waktunya itu tadi berjarak atau bertahap tadi, naiknya mati nyala otomatis tadi. Yaitu misal kita lagi campaign, kita tahu kita butuh traffic suntikan yang cukup besar dan instan saat itu juga, maka kita bisa gunakan fitur yang iklan yang lama untuk live shopping yang tanpa target ROAS. Nah, jadi ternyata kedua tipe iklan ini yang baru dengan live shopping ads yang menggunakan target ROAS yang tanpa target ROAS ini ternyatanya bisa digunakan dalam konteks yang berbeda dan harus kamu cocokkan dengan pola live shopping kamu dan momen hari-hari live shopping kamu. Jadi semoga tips ini bisa berguna buat kamu, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.